kita awali dulu dengan membaca suratul Fatihah untuk sahibul hadzal kitab Abu Hayyan At-Tauhidi dan masyayikhnya dan ulamanya serta murid-muridnya dan ulama kita, orang tua kita, guru-guru kita. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berbicara tentang, anggap aja sudah cukup tentang muqabasat yang ke-29, kita coba masuk ke muqabasat yang ke-30 ya. Muqabasat as-salasuna, muqabasat yang ke-30. Fi hal yuqalu annal bari ta'ala la syai'un atau la syai'a. Tentang apakah atau tentang bagaimana pandangan yang mengatakan annal bari, sesungguhnya Allah Ta'ala la syai'un, bukan sesuatu. La syai'un atau la syai'at, bukanlah sesuatu. Tergantung cara membacanya boleh. Jadi apakah Allah itu bukan sesuatu? Nah, bagaimana kalau ada pernyataan seperti itu? Allah bukan sesuatu. Kalau bukan sesuatu terus apa? Kalau ada yang mengatakan apakah Allah itu bukan sesuatu, itu jadi kan gini ya, ketika bicara tentang Allah itu, makanya kemudian kenapa sih para ulama tauhid itu sampai repot-repot mengatakan zat Allah, itu kan, zat Allah, sifat Allah. Karena memang persoalannya Allah itu laisa kamitslihi syai'un, begitu. Allah itu bukan seperti halnya sesuatu. Ini yang kemudian ketika laisa kamitslihi syai'un, itu kemudian diinterpretasikannya itu repot. Bagaimana kita mengidentifikasi suatu hal, sesuatu tapi bukan sesuatu. Kita tidak boleh mengatakan Allah itu syai'un. Karena syai'un itu adalah matter, sesuatu yang benda, materi. Sesuatu yang kayaknya kok dalam awang-awang manusia itu ya, sesuatu itu ya pokoknya kalau nggak atos ya keras ya lembek kan gitu kan, kalau nggak mencair ya. Nah, ini yang menjadi persoalan berkaitan dengan sesuatu yang bersifat materi. Padahal Allah itu zat yang imaterial, tidak material, bukan material. Nah, kalau itu apa? Nah, kalau apa itu ya pertanyaannya ya terus bagaimana? Nah, yang apa itu apa, bagaimana? Gitu ya. Jadi sekali lagi, Allah itu la syai'un, itu bagaimana terus? Kalau Allah syai'un bagaimana? Kalau Allah la syai'un itu terus bagaimana? Ini pertanyaan. Ya memang untuk kalangan awam ya cukup mengatakan zat Allah, Allah itu yang paling berhak untuk disembah, Allah itu yang maha kuasa, itu yang untuk awam sudah cukup kan. Tapi di kalangan para filosof, who is Allah? Kan gitu kan, siapa? Allah itu yang mana? Kan ini jadi pertanyaan di kalangan agama. Gitu. Kalau kita tidak siap, tidak bisa menjawab, nanti para komunis, para ateis akan, loh Anda punya konsep Tuhan ternyata nggak jelas ya. Gimana Anda coba? Iya, ya kalau orang awam sih ya iya saja. Tapi kalau para ilmuwan tetap akan mengejar sejauh mana, sampai di mana pemahaman kamu tentang klaim bahwa kamu punya Tuhan, yaitu yang namanya Allah.
Lah, pelajaran untuk kita memahami bahwa Allah itu bukan sesuatu, itu sebagai bagian dari modal kita untuk menjadi bagian dari pengetahuan kita ketika ya konsep-konsep ateisme, konsep-konsep tentang anti Tuhan itu berkembang sebenarnya. Atau juga dengan agama-agama yang lain begitu dan seterusnya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya dari itu. Qila li Abi Zakaria As-Syaimari. Dikatakan kepada Abi Zakaria As-Syaimari. Ditanyakan kepada Abi Zakaria, pertanyaan yang disampaikan kepada Abi Zakaria itu terjadi di babit toqi fil waroqain. Di babit tok fil waraqain. Nggak tahu di mana ini babit tok. Ini nama tempat. Jadi Abi Zakaria itu ditanyakan di babit tok. Wa Abu Sulaiman, dan posisi Abu Sulaiman hadir pada waktu itu. Ada Abu Sulaiman di situ. Jadi babit tok itu fil waraqain itu nama tempat. Ya nggak tahu di mana, yang jelas begitu. Pada saat yang sama ada Abi Sulaiman ada di situ. Yang ditanya Abi Zakaria. Nah, pertanyaan kepada Abi Zakaria itu begini. Balaghona annaka la taqulu innal bari syai'un. Wa hadza madhhabun. Apa ini? Kasyun ai gitu ya. Shin nun ain gitu ya. Kasyun ai. In lam yakun kal muhali wal ma'rufu ghairuhu indahu kafatun nas. Jadi ditanyakan kepada Abi Zakaria, misalnya minta konfirmasi gitu loh. Gampangnya itu minta konfirmasi. Apa betul? Balaghona, kami sudah mendengar. Anakah kamu Abi Zakaria, kamu itu tidak berkata begini, tidak berkata bahwa innal bari syai'un. Sesungguhnya kamu tidak berkata innal bari syai'un. Artinya kalau innal bari syai'un bukan, kamu tidak berkata, kalau begitu perkataan kamu apa? Ya bisa jadi innal bari la syai'un. Kan begitu. Sesungguhnya Allah itu bukan sesuatu. Yang jelas kamu tidak mengatakan bahwa Allah itu sesuatu. Wahadza madhabun, wahadza, karena apa? Karena annal bari syai'un itu madhabun, sebuah madhab, kasyun'ai. Nah ini sebagaimana kata-kata syana'a itu banyak artinya, diantaranya apa istilahnya, apa sesuatu yang ya bersifat material, sesuatu yang bersifat nampak jelas, atau sesuatu yang bersifat ya material, kasyun'i. Wa hadza madhhabun kasyun'i. In lam yakun kal muhali. Meskipun tidak dikatakan seperti halnya muhal. Maksudnya muhal itu ada ketidakmungkinan untuk mengatakan al-bari syai'un atau al-bari la syai'un. Ada ketidakmungkinan. Wal ma'rufu ghairuhu 'inda kafatin nas. Padahal yang diketahui itu bukan seperti itu. 'Inda kafatin nas, menurut pandangan umum manusia. Jadi intinya saya mengkonfirmasi kepada Anda wahai Abi Zakaria As-Syairami tentang pandangan kamu yang dimana kamu tidak mengatakan bahwa al-bari syai'un. Padahal ya maaf saja di kalangan umum itu ya bukan itu. Allah itu ya kadang-kadang di kalangan umum Allah itu ya syai'un. Misalnya Allah itu punya aras, Allah itu maha adil, Allah itu maha kuat, Allah itu katakanlah sesuatu yang besar, yang bijaksana, yang menguasai. Lah persepsi tentang penguasaan, persepsi tentang bahwa Allah itu bijaksana, itu seakan-akan tumbuh jatuh pada konsep yang bersifat syai'un.
Padahal substansinya tidak syai'un. Nah, di kalangan masyarakat itu terjadi sebaliknya, dalam arti pemahaman tentang kebijaksanaan Allah itu syai'un. Lah Anda ini Abu Zakaria mengatakan, Anda tidak mengatakan Allah itu syai'un. Terus maksudnya apa? Jadi ini sebuah drama sandiwara tentang pernyataan-pernyataan. Intinya sederhananya ketika Anda mengatakan Allah itu bukan sesuatu, itu artinya bagaimana? Argumennya bagaimana? Ketika Anda mengatakan Allah itu sesuatu, itu argumennya apa? Alasannya apa? Yang jelas ayat Qur'annya itu laisa kamislihi syai'un. Bukanlah seperti Allah itu sesuatu. Jadi laisa syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Tidak seperti Allah itu sesuatu. Allah itu bukan sesuatu. Nah, ini pertanyaan yang mendasar dari konteks teologis maupun filosofis. Kemudian faqala lah dijawab oleh Abi Zakaria yang mengatakan Allah itu bukan syai'un. La taqulu innal bari syai'un. Qauluna syai'un. Kenapa saya katakan Allah itu bukan syai'un? Atau saya tidak berani mengatakan al-bari itu syai'un. Saya tidak berani mengatakan begitu, kata Abi Zakaria. Karena kalau saya mengatakan al-bari syai'un, atau saya mengatakan syai'un, itu saya harus memahami dan saya meyakini bahwa Allah itu laisa biismin. Gitu loh. Allah itu bukan nama. Jadi laisa biismin. Qauluna syai'un laisa biismin. Ucapan kita syai'un laisa biismin. Kok agak begini ya. Jadi kalau saya sih tidak laisa biismin. Jadi kalau saya mengatakan syai'un itu padahal Allah itu laisa biismin. Saya tidak mengatakan syai'un, jadi syai'un laisa biismin itu khobarnya qauluna syai'un gitu loh. Atau syai'un itu laisa biismin, itu enggak. Kalau saya mengatakan qauluna syai'un, pemahaman saya tentang syai' itu, kenapa saya katakan? Karena Allah itu laisa biismin. Allah itu bukan isim. Allah itu bukan fi'al. Wala fi'lun. Wala fi'lin atau wala fi'lun boleh. Wala harfun dan juga bukan huruf. Wala na'tun dan juga bukan na'at. Kalau syai'un jelas isim. Begitu kan? Syai'un juga bisa jadi sifat. Wala masdarun dan juga bukan masdar. Wala dzarfun dan juga bukan dzaraf. Wala halun dan juga bukan hal. Walastu wajidan nisoban yuqarru fihi. Susah lagi. Walastu wajidan nisoban yaqirru fihi. Qarra yuqirru gitu. Yuqirru fihi. Dan saya bukanlah orang yang bisa menemukan. Walastu iku wajidan, orang yang menemukan nisoban, sesuatu yang ya sama atau cocok atau pas ataupun sesuai. Begitu yakiru yang memastikan fihi di dalam syai'un atau Allah. Begitu. Lah ketika saya mengatakan bahwa Allah itu laisa bi ismin wala fi'lin wala harfin wala na'tin wala masdarin wala dzarfin wala halin, pada saat yang sama saya tidak bisa menemukan sesuatu yang kira-kira menetapkan kemudian Allah itu siapa. Ini
Ini jadi sebenarnya belum selesai nih sampai di sini. Jadi dia hanya ingin mengatakan Allah laisa biismin walastu wajidan nisaban yaqirru fihi. Dan saya tidak bisa menemukan kemudian Allah itu kita identifikasi sebagai apa. Nah, saya tidak bisa menemukan. Ini kata Abu Zakaria. Ini bagaimana rumitnya berbicara tentang konsep tentang ketuhanan. Begitu. Wala munazzi'an yanza'u ilaihi. Wala munazzi'an yanza'u ilaihi. Dan bukanlah lastu munazzi'an, begitu. Walastu munazzi'an yanza'u ilaihi. Dan saya juga bukanlah ya sesuatu yang mengambil atau mencopot ataupun menerapkan, itu nazaa. Itu yanza'u ilaihi, yang bisa diterapkan kepada Allah. Jadi saya tidak bisa melabelkan Allah itu di mana. Itu. Atau saya melabelkan Allah itu di sini. Nah, itu susah. Jadi dia masih serba susah untuk bagaimana dia mau mengidentifikasi. Jelasnya bagaimana mengkonsepsikan Allah itu loh. Ini yang belum dia temukan. Dia masih jawabnya begitu. Wa inna ma sara lahu mafhumun bihasbi ittisalihi bi ghairihi wandimamihi ila ma yatimmu bihi. Kaqaulika hada syai'un idza adafta ila nafsika wa hadza syai'uka idza adafta ila mukhatabika. Nah, ini. Wa inna ma sesungguhnya soro jadi opo lafad Allah itu. Wa inna ma soro jadi lahu kaduwe lafad Allah iku opo mafhumun pemahaman bihasbi ittisalihi bi ghairi. Jadi Allah itu bukan isim, bukan fi'il. Allah itu bukan masdar, bukan naat, tetapi Allah itu menjadi sebuah pemahaman sesuai dengan persentuhannya dengan yang lain. Yang lainnya siapa? Ya saya. Jadi representasi Tuhan itu adalah sebuah representasi yang bersifat keterkaitan antara saya dengan Tuhan. Makanya kenapa bilang Tuhan itu sangat personal. Nah gitu loh. Tuhan itu sangat personal. Di mata Ibnu Arabi Tuhan berbeda. Di mata PKS Tuhan lebih berbeda lagi. Di mata orang Kristiani Tuhan jadi berbeda. Kenapa? Karena konsep Tuhan itu soro lahu mafhumun. Jadi Allah itu menjadi sebuah pemahaman yang berkait dengan yang lainnya. Yang lainnya siapa? Ya orang yang memahami tentunya. Begitu. Maaf kalau saya wirid pakai tasbih, nangis malam hari. Kan secara personal saya sedang berhadapan dengan Tuhan. Saya minta ampun. Berarti pemahaman Tuhan itu ya sesuai dengan apa yang sangat. Iya kan? Tetapi mungkin Tuhan di mata Gus Dur jadi tertawa. Karena Gus Dur menanyakan hal-hal yang lucu misalnya kepada Tuhan. Atau bisa jadi Tuhan tertawa ketika Gus Dur melucu. Kan begitu kan? Karena memang persepsi tentang Tuhan di mata Gus Dur tidak harus menangis. Bisa juga diajak lelucon. Kan begitu kan? Sama dengan malaikat. Malaikat kan begitu juga di kalangan masyarakat santri. Itu kan enggak menangis di Robi'ah al-Adawiyah. Ya, itu diantaranya juga seperti itu. Jadi mereka soro lahu mafhum. Ini persepsi, ini pemahaman. Jadi dia baru di sini jadi kenapa dia
Kenapa kata Abu Zakaria? Saya tidak mengatakan Allah itu syai'un. Saya tidak mengatakan itu. Kenapa? Ya karena Allah itu bukan sifat, bukan isim, bukan apa, bukan apa. Kalau begitu Allah itu yang mana? Allah itu adalah soro lahu mafhumun. Allah itu menjadi sebuah representasi pemahaman antara subjek orang dengan Allah. Jadi makanya sangat individual. Tuhan itu sangat-sangat personal. Begitu. Ini yang dipahami oleh Abu Zakaria. Jadi bihasbi ittisalihi bi ghairihi. Sesuai dengan sambungnya Allah dengan lain Allah. Wan dimamihi ila ma yatimmu bihi. Dan kumpulnya Allah dengan sesuatu yang menjadi sempurna bihi dengan mak tadi. Jadi Allah itu begitu. Makanya tadi tuh Allah itu sangat personal. Saya sholat menghadap Allah itu akan berbeda persepsi personalitasnya dengan yang lain ketika sholat. Gitu kan? Jadi seperti itulah. Ya banyak juga yang menjelaskan seperti ini. Jadi intinya tadi tuh pola relasi. Ini menarik yang saya pahami dari pemahaman dari kaqaulika, sebagaimana ucapan kamu, hadza syai'un idza adofta ila nafsika. Jadi ini sesuatu itu kan, ini sesuatu itu bukan sesuatunya, tetapi ini sesuatu karena kamu mengidentifikasi ini sebagai sesuatu. Gitu. Maaf, ini kitab Mas. Ya itu kan mazuri kitab. Bisa jadi yang lain mengatakan ini buku biasa. Karena memang tidak nyambung antara ini dengan jiwanya. Gitu kan? Ada yang mengatakan ini biasa aja. Kalau ada yang mengatakan saya cium-cium ini, ya karena memang ini berelasi dengan syai'un, itu berelasi dengan nafas. Gitu. Jadi ini syai'un itu dalam konteks nafas. Sesuatu. Tapi Allah itu adalah soro mafhum. Jadi Allah itu pemahaman yang berkait dengan ketersambungan dengan pribadi seseorang. Wa hadza syai'uka idza adafta ila mukhatabika. Ya sama, apakah ini sesuatumu? Wa hadza syai'u fulanin. Ini sesuatunya fulan. Ini sesuatunya fulan. Jadi sesuatu itu lebih bermakna ketika menyanding dengan yang lain. Gitu. Ini sesuatunya fulan, itu sesuatu di situ punya harga karena sudah disandingkan dengan fulan. Gitu. Sama dengan sesuatu disandarkan kepada pribadi saya, sesuatu itu bisa. Jadi ya ada segumpal tanah begitu misalnya, segumpal tanah sesuatu. Kalau saya sebagai pengrajin keramik, saya langsung berpikir tanah ini mau jadi bikin apa? Mau jadi bikin celengan atau bikin mainan. Tapi kalau tanah ini di mata seorang ahli tanah, kapan saya bawa tanah ini ke laboratorium? Benar enggak? Itu kan. Tapi kalau misalnya seorang anak-anak jalanan atau main-main begitu, dia dapat segumpal tanah kecil, dia bawa, kapan saya mau lempar ke tembok, mau lempar ke mana, iseng kan gitu kan. Jadi akhirnya sesuatu itu mengidentifikasi sesuai dengan persepsinya masing-masing. Begitu. Jadi
syai'u fulan itu berarti sesuatu yang beridentifikasi ketika nempel pada fulan. Oh, kalau begitu mungkin Anda bertanya, kalau begitu konsep tentang Tuhan itu menjadi banyak. Tuh. Nah, nanti ya akan timbul lagi, kita bedakan antara persepsi gitu, antara persepsi tentang Tuhan dengan konsep dari Tuhan itu. Tapi tadi dia mengawali bahwa konsep Tuhan itu adalah soro mafhumun bihasbi ittisalihi ghairuhu bi ghairihi. Ya kita coba pahami aja sebisanya ya. Nah, jadi ala hadhil watirati al-mu'tarifi biha. Hada syai'u fulanin. Ini sesuatunya fulan. Ala hadhil watiratil mu'tarifi biha. Atas apa yang diketahui dengan ini. Watiroh itu ya, witrun itu asalnya ganjil, dalam arti ya somethingnya itulah. Ganjil itu kan biar kelihatan gitu. Ya, watiroh itu ganjilnya biar kelihatan, dalam arti somethingnya yang diketahui. Ala hadhil watirati al mu'tarifi biha. Jadi artinya identifikasi syai'un kepada fulan itu untuk menunjukkan watiroh al mu'tarifi biha. Wa amma qauluka, adapun ucapannya kamu, syai'un ala nukratihi wa aslihi wa tajarrudihi falaisa bijalbi faidatin wala yuhaddisu. Falaisa yujallibu ya. Falaisa yujallibu faidatan wala yuhaddisu samrotan wala yujibu aman. Kalau Anda mengatakan tentang sesuatu ala nukratihi, atas nukrohnya, nukroh itu nakiroh, atas umumnya, nukroh syai'un nakiro umum, wa aslihi dan asalnya sesuatu, wa tajarrudihi dan kesendiriannya sesuatu, falaisa maka tidak akan jadi opo qauluka syai'un iku yujalibu mendorong opo qauluka faidatan ing faidah. Jadi kalau Anda mengatakan sesuatu, something, syai'un, ini mas syai'un, tetapi umum. Lah terus mau apa? Kan gitu kan. Ini loh mas sesuatu opo. Misalnya kue. Makasih Pak, saya makan. Nah, sesuatunya tidak umum lagi kan? Kalau kue, bener enggak? Tapi kalau ini loh sesuatu mas, sesuatu apa? Bingung kamu. Karena sesuatu itu umum. Gitu kan? Jadi syai'un ala nukratihi wa aslihi wa tajarrudihi. Artinya things yang independen itu justru tidak melahirkan manfaat. Ini konsekuensi metafisisnya sebenarnya sangat luas ya. Jadi dia ingin mengatakan di sini bahwa gagasan metafisika yang independen itu menjadi tidak banyak bermanfaat. Maksudnya metafisika yang independen itu bagaimana sih Pak? Jadi saya katakan ide segala sesuatu yang bersifat umum. Kan kalau Anda bilang berpikir di dalam konteks filsafat itu kita harus paham betul. Di filsafat itu bagaimana orang-orang filsafat ingin keluar dari konteks meja ini. Jadi berpikir tentang meja bagi filsafat, tolong jangan sekedar melihat ini sebagai meja, tetapi coba naik sedikit sebagai something, sesuatu. Lah ini syai'un, namanya something, sesuatu. Kenapa kita harus berjarak dengan meja? Kata metafisika,
biar kita persepsi tentang meja ini lebih luas. Itu coba berjarak sedikit. Itu. Biar lebih luas persepsi kita tentang meja. Lebih luas. Kalau Anda ini sekedar meja, Anda tidak mungkin untuk tak ambil ya untuk ngambil barang di atas. Oh, jangan itu meja. Ya nggak apa-apa lah. Nah, misalnya. Atau misalnya sini mana terongnya tak iris-iris di sini. Bisa kan? Jadinya bukan meja lagi. Kenapa Anda bisa kreatif menggunakan ini serba fungsional? Karena Anda keluar dari pakem ini sebagai meja. Loh, itu manfaat metafisika. Tetapi kata di sini, kalau kita berbicara di sini tadi, syai'un yang tidak nempel pada sesuatu. Tidak sesuatu yang nempel pada sesuatu yang menempel pada meja. Nempel pada tempat ngiris-ngiris. Nempel tempat anci-anci untuk ngambil sesuatu. Maka tidak bermanfaat. Tidak mendatangkan manfaat. Loh, gitu loh. Itu metafisikanya seperti itu. Jadi intinya dalam kalimat yang tadi itu metafisika itu harus turun ke bawah. Gitu loh. Allah berbicara Allah sesuatu yang atas itu harus turun ke bawah. Yang maha kasih, yang maha sayang, yang maha bijaksana, yang maha mengasihi. Gitu. Jadi kenapa orang Kristen secara teologis kadang-kadang tidak kuat memahami Tuhan, tetapi mereka selalu kuat di hadapan pemeluknya. Karena mereka menghadirkan Tuhan serba sederhana di hadapan mereka. Iya, di hadapan pengikutnya. Tuhan Yesus Maha Kasih itu ada di setiap langkah-langkah mereka. Meskipun secara logika kadang-kadang timbul masalah. Jadi ini kembali kepada masalah-masalah apa yang dimaksud dengan jadi wa amma qauluka syai'un ala nuqratihi wa aslihi wa tajarrudihi. Tajarrud itu ya kesendiriannya, mujarrad. Kesendiriannya, sepi dari segala sesuatu, syai'un sebagai syai'un itu maka tidak menarik manfaat, tidak mengambil buahnya, tidak melahirkan manfaat. Karena levelnya masih semata di dalam ruang metafisis tadi itu. Tetapi yang sesuatu yang menempel dengan yang bersifat tadi itu ya jiwa kita. Nah, maka ya begitu. Ya sama dengan misalnya kasih sayang. Kasih sayang itu ya apa manfaatnya? Nggak ada. Iya enggak? Mana kasih sayang? Kalau kasih sayang ya sama anak, sama pacar. Nah, baru kan bermakna kan? Kelihatan kan? Bentuk-bentuk konkretnya kelihatan. Itu loh. Sama keluarga, sama orang tua, begitu, sama alma mater. Nah, ini seperti itu. Jadi kasih sayang itu konsep syai'un itu nukrotihi itu menjadi tidak memberi manfaat. Begitu. Itu makanya kemudian kenapa Allah itu kalau sama mata-mata Allah itu di sana itu hampir tidak ada manfaatnya. Jadi Allah itu soro mafhumun li nafsi. Gitu. Ini yang menjadikan manfaat untuk diri kita. Jadi ya begitulah. Ini agak sedikit masih susah terus ya pemahamannya. Potongan-potongan values, gagasan yang rumit tetapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, cukup sekian sedikit-sedikit biar Mas Hamdi juga masih capek ini, masih jet lag. Bukan jet lag, kapal lag. Masih mabuk laut. Mabuk laut. Iya, mabuk laut itu. Kerasa nggak kalau ombaknya besar gitu? Oh, di Bali. Oh, itu kerasa gitu. Iya. Meskipun besar kapalnya ya, tetap aja. Karena sehari semalam di atas kapal gitu. Yang kita lihat itu kayak di
karet aja gerak-gerak. Nah, iya. Lah itu iya. Jadi gerak-gerak gitu aja. Iya, iya itu. Kata Pak Azri gini, ini kalau apa berlibur sekeluarga sangat hemat. Ya tapi sampai Lombok nanti gini-gini aja. Ini apa kerasanya? Hah? Sehari masih. Dulu pernah ya kita ke Lombok itu Iya. 2013 berlima. Oke, mari kita akhiri dengan baca hamdalah.